Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Miftahul Bararatin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perilaku organisasi yaitu tentang konsep motivasi. Motivasi, apa itu motivasi? Motivasi adalah suatu proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya mencapai tujuan. Singkatnya, motivasi adalah dorongan yang sangat kuat dalam diri manusia untuk mencapai tujuan dan dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Lalu ada teori-teori dalam motivasi. Pertama, teori hierarki kebutuhan. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow. Menurut dia, jadi manusia memiliki 5 kebutuhan, yaitu ada pertama kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini berkaitan tentang fisik manusia. Kedua, rasa aman. Rasa aman, keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional. Berarti rasa aman ini berkaitan dengan emosi seseorang. Lalu ada sosial. Sosial itu berkaitan dengan interaksi kita dengan manusia lain. Lalu ada penghargaan. Faktor-faktor internal, misalnya rasa harga diri, kemandirian, dan pencapaian, serta faktor-faktor eksternal, misalnya status pengakuan dan perhatian. Lalu ada akulturasi. Akulturasi adalah dorongan yang mampu membentuk seseorang untuk menjadi apapun, meliputi pertumbuhan, mencapai potensi kita, dan pemenuhan diri. Lalu ada teori X dan teori Y. Teori X adalah negatif dan teori Y adalah positif. Jadi teori X itu contohnya para pekerja itu memiliki karakter yang malas-malasan, tidak bertanggung jawab, dan tidak suka bekerja. Sedangkan teori Y itu adalah berkebalikan, yaitu para pekerja memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, memiliki kinerja yang bagus, lalu ingin selalu aktif. Lalu ada teori dua faktor. Teori dua faktor adalah suatu teori yang mengartikan faktor-faktor intrinsik dan kepuasan kerja dan menghubungkan faktor-faktor ekstrinsik dengan ketidakpuasan kerja. Ketika karyawan mengalami kepuasan kerja, mereka akan cenderung mengaitkan kepuasan dia dalam faktor-faktor intrinsik. Sedangkan ketika dia tidak merasa puas, mereka akan mengaitkan dengan faktor-faktor ekstrinsik. Contohnya keadaan lingkungan, keadaan teman-teman, seperti itu. Lalu ada teori kebutuhan Maxwell. Teori ini menyatakan bahwa pencapaian kekuasaan dan diafiliasi adalah 3 kebutuhan yang penting dan dapat membantu dalam menjelaskan motivasi. Teori kebutuhan Maxwell dapat dilihat dari 3 kebutuhan, yaitu 1. Kebutuhan akan pencapaian. Adalah dorongan untuk berprestasi untuk mencapai yang berhubungan dengan serangkaian standar. Lalu ada kebutuhan akan kekuasaan, adalah kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara yang tidak akan dilakukan tanpa kita. Jadi kita tuh seperti menguasai suatu organisasi. Jadi kita manajer, kita dapat menguasai bawahan kita. Mereka tidak akan bisa bekerja tanpa ada kita. Seperti itu. Lalu ada kebutuhan akan afiliasi, adalah keinginan untuk hubungan yang persahabatan dan interpersonalnya yang dekat. Lalu selanjutnya ada teori-teori kontemporer mengenai motivasi. Teori penentuan nasib sendiri. Teori ini berpendapat bahwa motivasi seseorang untuk melakukan aktivitas akan lebih besar apabila ia termotivasi secara intrinsik untuk melakukan aktivitas tersebut karena ia akan lebih menikmatinya daripada ia termotivasi secara ekstrinsik sehingga aktivitas yang dilakukan berubah menjadi sebuah kewajiban. Jadi ketika kita ingin mencapai tujuan, kita akan lebih semangat menggapai tujuan itu ketika kita memiliki motivasi dari diri kita. Berbeda hal dengan kita mendapat motivasi dari ekstrinsik, itu akan lebih rendah untuk kita, untuk lebih lebih susah karena itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan
perubahan tujuan itu menjadi seperti kewajiban, kita harus. Sedangkan ketika kita mengalami motivasi secara intrinsik, kita akan bekerja secara semangat sesuai dengan apa yang kita inginkan karena kita nyaman dengan motivasi kita. Lalu ada keterlibatan pada pekerja. Keterlibatan pada pekerjaan adalah ketika seseorang pekerja terlibat secara fisik, kognitif, dan energi emosional dalam kinerjanya terhadap suatu pekerjaan. Keterlibatan pada pekerja memiliki hubungan positif dengan hasil kerja. Lalu ada hal-hal yang dapat mendorong orang terlibat dalam pekerjaan itu. Pertama, keyakinan atas manfaat yang akan mereka dapat dari keterlibatan pekerjaan tersebut. Jadi contohnya ketika kita terlibat pekerjaan mendonorkan darah, apa yang manfaat kita dapat itu seperti menjadi sehat, memiliki banyak relasi seperti itu. Lalu kedua, kesesuaian dengan nilai individu dan nilai organisasi itu. Ketiga, perilaku pemimpin yang memotivasi pekerja sendiri. Apakah pemimpin itu mampu memotivasi para pekerjanya, itu menjadi salah satu faktor dalam pekerja terlibat dalam pekerjaan. Lalu ada teori penentuan tujuan. Teori ini berpendapat bahwa ketika tujuan lebih spesifik dan sulit serta adanya umpan balik akan memotivasi seseorang untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan adanya tujuan akan menuntun para pekerja untuk menentukan hal apa yang perlu mereka lakukan dan seberapa besar usaha yang diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut. Jadi ketika kita memiliki tujuan yang lebih sulit, lebih spesifik, kita akan lebih giat dalam mencapai tujuan dan kita akan lebih berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kinerja kita pun ikut meningkat. Lalu, para peneliti mengungkapkan bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mengatur pikiran dan menentukan perilaku mereka dalam mencapai tujuan. Terdapat dua kategori, yaitu pertama, fokus promosi dan fokus pencegahan. Fokus promosi adalah seseorang yang termasuk kategori dalam fokus promosi akan mengupayakan kemajuan dan pencapaian serta pendekatan kondisi yang mendorong mereka untuk lebih dekat dengan tujuannya. Lalu ada faktor pencegahan. Seseorang akan berupaya memenuhi tugas dan kewajiban serta menghindari kondisi yang menjauhkan mereka dari tujuan yang ingin dicapai. Jadi perbedaannya itu ketika fokus promosi, mereka akan lebih fokus dalam mengupayakan kemajuan dan pencapaian, tapi tidak terlalu memperhatikan tentang masalah-masalah yang akan terjadi. Sedangkan faktor pencegahan, mereka akan lebih fokus dalam mencegah masalah itu datang ketika kita ketika kita melaksanakan ingin mencapai tujuan itu. Jadi lebih untuk mencegah ketika faktor pencegahan. Lalu selanjutnya ada teori 1, teori efikasi diri. Teori efikasi diri juga dikenal sebagai teori kognitif sosial atau teori pembelajaran sosial, mengacu pada suatu keyakinan individu bahwa dia mampu melaksanakan tugas. Lalu ada 4 cara untuk kita meningkatkan efikasi diri kita, yaitu pertama dengan kemahiran dalam melaksanakan. Setelah memiliki pengalaman relevan dengan tugas pekerjaan, jadi kita memiliki pengalaman sebelumnya untuk melakukan tugas yang relevan seperti ini. Lalu kedua ada pemodelan yang dilakukan, menjadi lebih percaya diri karena yang lain juga mengerjakan tugasnya. Jadi ketika kita memiliki tugas dan yang lain juga mengerjakan, kita akan memiliki motivasi lebih untuk mengerjakannya karena semua juga mengerjakan dan kita seperti kayak berlomba untuk siapa yang lebih dulu menyelesaikan dan terbaik. Lalu ketiga, bujukan secara lisan, karena seseorang meyakinkan dan memiliki keahlian dan mampu menyelesaikan tugas tersebut. Jadi ini faktor ekstrinsik ya. Jadi kita terpengaruh oleh orang lain yang positif. Cara keempat dengan simulasi. Kedua ada teori penguatan. Teori penguatan adalah mengambil
sudut pandang bahwa behavioristik menyatakan kondisi penguatan perilaku. Behaviorisme adalah suatu teori yang berpendapat bahwa perilaku akan mengakui stimulus dalam sudut hal yang secara relatif tidak terpikirkan. Jadi ini tuh seperti kita mencari bukti lain ketika kita akan menghasilkan sesuatu, dan kita mungkin memikirkan motivasi diri, kita memikirkan ide yang lebih kreatif sehingga kita memiliki relatif yang tidak terpikirkan orang lain. Lalu selanjutnya teori keadilan. Keadilan organisasional justice adalah persepsi keseluruhan mengenai apa itu keadilan di tempat kerja. Terdiri atas 4, yaitu keadilan distributif, yaitu keadilan yang dirasakan baik jumlah maupun alokasi penghargaan di antara para individu. Contohnya, apakah setiap individu diberi suatu alokasi yang sama dan adil? Apakah itu dirasakan oleh setiap individu? Apakah sudah adil? Seperti itu. Jika individu bekerja merasa sudah adil, berarti keadilan distributif itu sudah dijalankan. Kedua, ada keadilan prosedural, yaitu keadilan yang dirasakan pada proses yang digunakan untuk menentukan distribusi penghargaan. Contohnya, ketika kita ingin memberi penghargaan kepada beberapa karyawan, dengan caranya itu sudah adil atau belum, atau kita memberikannya secara subjektif. Jika memang sudah adil, berarti keadilan prosedural sudah dilaksanakan. Jika belum, berarti kita memberi penghargaannya tidak adil, berarti secara pandang subjektif saja. Lalu ada keadilan informasi, yaitu keadilan di mana pekerja diberikan penjelasan yang jujur dari setiap keputusan. Jadi tidak ada yang ditutupi dari para karyawan. Jika manajer memutuskan sesuatu, berarti informasinya itu harus benar-benar semuanya harus disampaikan pada karyawan. Jadi karyawan tuh tahu apa aja sih yang informasi yang diputuskan manajer, tidak ada yang ditutup-tutupi. Lalu ada keadilan interpersonal, yaitu keadilan di mana pekerja diperlakukan dengan rasa hormat dan bermartabat. Jadi keadilan interpersonal itu ketika manajer bisa menghargai, menghormati para pekerjanya semuanya secara adil, tidak ada yang pilih kasih. Lalu teori ekspektansi. Teori ini berfokus pada 3 hal, yaitu hubungan upaya kinerja, kemungkinan yang dirasakan oleh individu yang mengeluarkan sejumlah usaha akan menghasilkan kinerja. Jadi kayak ketika upaya kita sedikit, maka kinerja kita terlihat rendah dan motivasi kita pun juga berkurang. Lalu ketika kita upayanya sangat keras, sangat banyak, kinerja kita akan bagus dan pekerjaan tujuan kita pun jadi cepat selesai. Lalu hubungan kinerja imbalan, keadaan yang mana individu tersebut yakin bahwa bekerja pada tingkat tertentu akan menghasilkan pencapaian yang diinginkan. Jadi ketika kita bekerja secara giat, berarti kinerja kita kan tinggi. Begitupun dan imbalan kita juga tinggi. Ketika kita bekerja dengan malas-malasan, kita tidak akan mendapatkan tempat yang kita inginkan, dan pendapatan kita pun tidak sesuai apa yang kita inginkan. Jadi kita merasa malas-malasan, lebih malas lagi. Lalu ada hubungan imbalan dan tujuan pribadi, keadaan yang mana imbalan organisasional akan memuaskan tujuan pribadi atau kebutuhan dan daya tarik atas imbalan potensial bagi individu tersebut. Jadi ketika kinerja kita bagus, imbalan kita juga bagus, tapi apakah imbalan itu dapat memenuhi kebutuhan pribadi kita? Ketika imbalan kita sedikit, maka kebutuhan pribadi kita pun tidak akan terpenuhi. Lalu kinerja kita pun akan menurun juga, otomatis lebih menurun. Ketika imbalan kita bagus, kita juga sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita akan bisa memenuhi kebutuhan pribadi kita. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.